wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Jannah. Saya mahasiswi STEM Alikam semester 4 Prodi MPI. Poster ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SLPI yang diampu oleh Dr. Abdul Aziz Tata Pangarsa, MPD. International Islamic Boarding School merupakan wajah baru madrasah di masa mendatang yang sudah bertaraf internasional, akan tetapi tidak meninggalkan karakter Islami. Sebagai madrasah yang sudah bertaraf internasional, tentunya madrasah sudah memenuhi standar mutu pendidikan internasional yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Selain itu, madrasah menyiapkan asrama untuk mengajarkan nilai-nilai keagamaan, praktik keagamaan, perilaku, akhlak yang baik kepada para siswa. Maka terwujudlah madrasah yang sudah bertaraf internasional dan tidak meninggalkan karakter Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Aziz Tata Pangarsa. Berikut adalah gambaran mengenai pendidikan menurut saya yang bagus. Jadi seperti pengalaman yang kita alami saat ini ketika banyak sekolah ditutup, kemudian belajar dari rumah, saya kira ini bisa dijadikan salah satu opsi untuk mengembangkan pendidikan di masa depan. Karena ada banyak kebaikan dari sekolah di rumah atau belajar di rumah. Salah satunya siswa bisa tetap berbakti kepada orang tua, kemudian tidak terkendala cuaca, walaupun hujan tetap bisa sekolah, hemat biaya, tidak terkendala transportasi, tidak menimbulkan polusi, dan orang tua tetap bisa mengajarkan sopan santun di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Ulum, kelas MPI non mukim semester 4 untuk memenuhi tugas kuliah bidang studi Lembaga Pendidikan Islam dari Bapak Dr. Abdul Aziz Tata Pangarsa, MPD. Saya akan menjelaskan tentang lembaga yang akan berkembang di masa yang akan datang. Nah, lembaga itu sendiri harus bisa memberikan arahan agar siswa itu bisa belajar di mana saja, tidak terpaku pada belajar di kelas saja. Misalnya bisa belajar di rumah, di tempat umum, atau ketika dia berwisata, atau ketika dia bermain. Nah, untuk sekolah sendiri itu harus memberikan arahan atau memberikan pengetahuan tentang anak itu bisa mengambil pelajaran itu di mana saja, tidak harus dari sekolahan. Seperti halnya di rumah. Yang terjadi seperti pada saat ini, kita hanya bisa di rumah saja. Nah, belajarnya pun dari rumah, dari keluarga, dari orang-orang yang ada di rumah sendiri, dari ayah, dari ibu. Terus di tempat-tempat umum kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman atau dari bahasa-bahasa yang terpampang di poster-poster, atau saat berwisata kita belajar bersosialisasi dan di lain tempat sebagainya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Tata Pangarsa, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Pendidikan Islam. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang gambar yang saya buat ini. Ini mengenai lembaga yang berbasis teknologi. Jadi yang kita kenal sebagai e-learning. Untuk perkembangan lembaga pendidikan Islam nantinya akan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran yang disebut e-learning. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster saya tentang inovasi lembaga pendidikan Islam berbasis teknologi dan berkarakter. Dalam hal ini saya berpikir bahwa sebuah lembaga yang akan menerapkan sebuah teknologi
dengan sebuah nama yang saya bayarkan adalah pensil, yaitu pendidikan simple, yaitu dimana proses pembelajarannya menggunakan virtual proyeksi, atau ibaratnya proyeksi virtual. Siswa itu bisa membayangkan bentuk imajinasinya dan dapat mencoba hal baru. Sedangkan guru di sini adalah berperan sebagai fasilitator, yaitu yang bertugas menginovasi suatu pembelajaran yang modern menggunakan teknologi yang lebih mudah dikenali oleh siswa. Seperti itu. Lebih jelasnya diterangkan pada master yang saya gambarkan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ma'ba'ad. Nama saya Muhammad Syaiful Mujab, mahasiswa STAIMA Al-Hikam Malang, prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, kelas ekstensi semester 4. Untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Dr. Aziz Tata Pangarsa, MPD, yaitu membuat gambar atau poster dan mencantumkan buku itu. Anak itu belajar dengan giat sehingga dia menghasilkan bahwasanya buku tersebut dengan buku tersebut dia bisa sukses atau bisa mendapatkan banyak informasi, sehingga dia ada gambar juga tumpukan buku dengan toga tersebut. Nah, itu tujuan yang selanjutnya, di mana tujuan ini sehingga mencapai pada titik gambar banyak anak yang gembira juga di atasnya HP. Itu artinya lulusan yang sukses dengan berbasis teknologi di zaman sekarang. Artinya lulusan madrasah itu hendaknya bisa menjadikan lulusan yang baik, artinya pemikiran yang baik dengan teknologi yang sangat memadai. Artinya bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Akan tetapi murid tersebut harus mengutamakan etika meskipun dia sudah belajar banyak mengenai teknologi yang sangat cepat berkembangnya di zaman ini. Jadi pengembangan lembaga madrasah di masa depan berbasis teknologi adalah dengan terus termotivasi untuk menjadi pelajar yang giat ketika belajar. Sedangkan yang tanpa meninggalkan nilai budaya karakter itu dengan tidak semena-mena kepada pengajar, kepada guru, artinya tetap menjaga akhlak, etika, dan moralnya. Disitulah akan muncul generasi-generasi yang menjadi harapan bangsa yang baik. Jadi gambar, setelah gambar wisuda itu ada mengarah gambar tangan dengan memegang mikrofon. Itu untuk memotivasi para anak-anak didik ini bisa belajar. Ini bahwasanya lulusan madrasah itu bisa menjadi lulusan yang baik dan berakhlak. Assalamualaikum, saya Iftahul Khairul Latif. Ini adalah tugas dari Bapak dosen Dr. Aziz Tata Pangarsa, Magister Pendidikan. Harapan ke depan, madrasah mampu menciptakan sebuah proses pendidikan berbasis teknologi yang mana akan melengkapi segala fasilitas seperti komputer, kemudian akses internet, serta para gurunya diharapkan menambah kemampuannya agar bisa menerapkan pendidikan berbasis teknologi tersebut, serta madrasah juga tetap tidak mengesampingkan bahwa madrasah adalah pencipta siswa yang unggul dalam bidang agama, yang berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan, sehingga kalau madrasah seperti itu akan mampu bersaing dengan pendidikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Rosyida, mahasiswa dari Al-Hikam semester 4, prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Lembaga Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Dr. Andes Abdul Aziz Tata Pangarsa.
Di sini saya akan menjelaskan tentang poster ini yang menunjukkan tentang madrasah di masa yang akan datang dengan berbasis teknologi. Di poster ini menunjukkan adanya tangan yang menggenggam sebuah ponsel dan laptop, yakni media teknologi yang berguna untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar, yang diharapkan di masa depan madrasah akan lebih maju dengan mengikuti zaman yang sekarang. Sekian dari saya, mungkin apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inovasi lembaga pendidikan Islam yang berbasis teknologi. Di era-era sekarang, memang teknologi ini banyak dampak negatif maupun positifnya, khususnya untuk lembaga pendidikan Islam. Di sini sangatlah mempunyai manfaat besar di dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas mutu dari siswa-siswa. Maka dari itu perlu adanya pendidikan yang mempermudah buat siswa, entah itu bisa belajar di rumah dengan sistem learning atau daring dan perpustakaan online ataupun lain-lain. Mungkin seperti gambaran singkat seperti itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hariratul Mas'ulah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Di sini saya membuat beberapa gambar yang membahas tentang perkembangan madrasah di masa depan yang berbasis teknologi, akan tetapi tidak meninggalkan karakter madrasah itu sendiri, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah studi lembaga pendidikan Islam yang diampuh oleh Dr. Abdul Aziz Tata Pangarsa, MPD. Kapan hari saya membaca salah satu postingan yang diunggah oleh akun media nuonline.id. Di akun tersebut membahas tentang perkembangan madrasah yang semakin lama semakin membaik. Memang, madrasah terkadang masih dipandang sebelah mata. Dari situlah sebenarnya kita tidak boleh merasa pesimis. Akan tetapi, harusnya dengan adanya stigma masyarakat yang seperti itu menjadi pemicu bagi kita untuk terus berbenah sejalan dengan perkembangan saat ini. Khususnya pemanfaatan teknologi, sudah saatnya madrasah menampakkan wajah baru yang maju dan modern. Bahkan di samping membina akhlak, juga ke depan bukan sekedar teknis saja, tapi juga manajemen yang bermutu dan guru maupun murid yang berkualitas, agar menciptakan madrasah yang semakin baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Ghaffar akan menerangkan poster tentang madrasah berbasis teknologi dengan nilai-nilai budaya karakter madrasah. Di sini ada 3 komponen utama menurut saya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua sarana dan prasarana, dan yang ketiga fasilitas penunjang. Faktor yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia di sini juga memiliki karakter tentang keislaman dan menguasai teknologi. Faktor yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Di sini adanya yang pertama ruang kelas yang representatif yang sudah berbasis teknologi, perpustakaan juga begitu berbasis teknologi dan laboratorium. Yang ketiga yaitu fasilitas internalisasi penunjang nilai keislaman. Yang pertama yaitu adanya boarding, asrama atau ma'had. Dan yang kedua adanya masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Ulum, kelas MPI non-mukim semester 4 untuk memenuhi tugas kuliah bidang studi lembaga pendidikan Islam dari Bapak Dr. Abdul Aziz Tata Pangarsa, MPD. Saya akan menjelaskan tentang lembaga yang akan berkembang di masa yang akan datang. Nah, lembaga itu sendiri
harus bisa memberikan arahan agar siswa itu bisa belajar di mana saja, tidak terpaku pada belajar di kelas saja. Misalnya bisa belajar di rumah, di tempat umum, atau ketika dia berwisata, atau ketika dia bermain. Nah, untuk sekolah sendiri itu harus memberikan arahan atau memberikan pengetahuan tentang anak itu bisa mengambil pelajaran itu di mana saja, tidak harus dari sekolahan. Seperti halnya di rumah, yang terjadi seperti pada saat ini, kita hanya bisa di rumah saja. Nah, belajarnya pun dari rumah, dari keluarga, dari orang-orang yang ada di rumah sendiri, dari ayah, dari ibu. Terus di tempat-tempat umum, kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman atau dari bahasa-bahasa yang terpampang di poster-poster, atau saat berwisata kita belajar bersosialisasi, dan di lain tempat sebagainya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.